Karena 3 fundamental mindset yang utama ini akan menentukan arah lo, apakah lo akan bertahan. Nah, inilah letak kekeliruan kebanyakan orang, tenaganya habis karena dia tidak memiliki fundamental mindset yang kuat dalam menjalankan usahanya. Kalau kita tujuannya hanya ingin membeli mobil Ferrari, misalnya kita ingin mendapatkan penghasilan sekian puluhan juta, pada saat itu tercapai, kita merasa akan hampa begitu saja. Ini adalah tentang keberkahan dan bagaimana bisnis itu, usaha atau ikhtiar yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT. Kalau lo belum menguasai mindset ini, lebih baik lo pikirkan ulang deh rencana lo untuk menjadi seorang pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel BTW, Break Time with Mr. Catur. Channel yang sengaja gue desain untuk nemanin waktu luang teman-teman semua di waktu break time-nya. Semoga memberikan manfaat, insight, dan juga tips-tips yang aplikatif dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan meraih mimpi-mimpi yang dicanangkan oleh pribadi kita masing-masing. Langsung aja di topik hari ini, gue pengen bahas tentang yang namanya pindah kuadran. Dan ini merupakan video berseries, jadi lo pastiin nggak hanya nonton video ini aja, tapi juga nonton video-video selanjutnya yang berkaitan dengan pindah kuadran ini. Seperti kita ketahui, ada 4 kuadran profesi yang mungkin sudah kita kenal, dan ini dipopulerkan oleh salah seorang motivator ekonomi atau motivator pengusaha dunia bernama Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Beliau menyampaikan bahwa ada 4 kuadran yang bisa digunakan sebagai referensi bagaimana kita menghasilkan pendapatan atau mendapatkan uang dari kegiatannya. Yang pertama adalah sebagai profesional pekerja, kuadran kedua sebagai self-employed, contohnya misalnya dokter gigi, konsultan, dan lain-lain yang dia menggunakan jasa dari dirinya untuk menghasilkan nilai lebih atau manfaat, dalam hal ini sebuah pendapatan. Yang ketiga adalah sebagai business owner, menjalankan bisnisnya, usahanya, menjadi seorang entrepreneur. Yang keempat, kuadran yang terakhir adalah sebagai investor, di mana dia menanamkan modal yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dia tanamkan modalnya di situ. Nah, di sini gue pengen bahas tentang bagaimana kita shifting menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha, memiliki usaha sendiri, membangun usaha sendiri, yang tentunya diharapkan sukses, sustain, dan menghasilkan manfaat banyak. Banyak yang berpikir untuk memulai usaha yang harus dikuasai pertama adalah produk. Itu nggak salah, dan itu juga sesuatu yang sangat penting ya. Apa yang mau kita usahain kalau kita nggak tahu produk atau jasa yang akan kita buat? Nah, permasalahannya adalah banyak di antara kita yang awalnya sebagai profesional, sebagai pekerja yang sudah mapan di suatu tempat, lalu ingin shifting menjadi seorang pengusaha, tapi di tengah jalan mungkin goyah. Dan saat berjalan, usahanya juga belum berkembang sesuai dengan harapan. Bahkan secara finansial malah menjadi bumerang karena tidak menghasilkan apa yang dia cita-citakan. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang pengusaha. Yang pertama adalah fundamental mindset, yang kedua adalah internal faktor, yang ketiganya external faktor. Sebelum kita bahas ke teknis-teknis bagaimana membangun sebuah usaha. Di video kali ini kita khususkan untuk step yang pertama, yaitu fundamental mindset. Fundamental mindset ini penting banget. Mungkin kebanyakan orang nge-skip hal ini karena terkesan basa-basi, karena terkesan hanya sebuah teori saja, susah diaplikasikan. Toh gue butuh banget untuk usaha gue jalan. Gue butuh banget gimana gue dapetin penghasilan dari usaha yang gue jalankan. Nah, inilah letak kekeliruan kebanyakan orang, tenaganya habis karena dia tidak memiliki fundamental mindset yang kuat dalam menjalankan usahanya. Fundamental mindset itu yang pertama adalah bahwa kawan-kawan, hidup ini mudah dan semuanya sudah dijamin. Kita harus yakini dulu bahwa Allah telah membuat hidup ini mudah dan rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana caranya kita ikhtiarkan menjemput rezeki yang sudah dijamin? Nah, itulah perkara ikhtiarnya. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 bahwa Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Kuncinya adalah kita harus yakin dulu bahwa semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu dalam keadaan mudah. Tinggal kita harus berjalan, kita ikhtiar maksimal
di segala penjurunya dan kita mendapatkan hasil dari apa yang kita ikhtiarkan. Memang kita perlu usaha, memang kita perlu ikhtiar lebih, dan kita harus yakini bahwa rezeki itu bukan dari pekerjaan, bukan dari bos yang ngasih gaji ke kita, bukan dari klien yang memberi orderan kita, bukan dari seseorang yang membantu kita, tapi rezeki itu datangnya dari Allah. Sebagaimana Dia telah menjamin rezeki setiap makhluknya yang sudah tertuang juga di dalam Quran surat Hud ayat 6, bahwa tidak ada suatu makhluk pun melata di bumi ini melainkan Allah telah memberikan rezekinya. Jadi itu perlu dipahami, karena kalau kita sudah mengatakan bahwa hidup ini susah, maka kita bergerak pun akan susah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa hidup ini mudah, kita tinggal menjalankan saja, maka pertolongan-pertolongan Allah pun akan datang. Nah, ini mindset terutama buat kawan-kawan pengusaha muslim, pastikan bahwa secara pemikiran kita sudah kita yakini hidup ini mudah dan Allah telah menjamin rezekinya. Tinggal kita ikhtiar maksimal bagaimana kita menjalankannya. Yang kedua, fundamental mindset yang harus kita pahami juga bahwa diri kita ini sempurna, kawan-kawan. Kita tidak ada celah apapun. Allah telah berfirman di dalam Quran surat At-Tin bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Jadi, kalau kita yakin bahwa Allah telah ngasih modal terbaik dalam tubuh ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan semua daya guna yang kita miliki yang telah Allah berikan kepada diri kita. Jadi nggak ada lagi waktu kita berkeluh kesah, gue nggak bisa ngelakuin ini, gue nggak punya modal, gue nggak punya segala sesuatunya yang menjadi hambatan-hambatan saat kita melakukan usaha. Karena kita yakin bahwa Allah telah menjadikan diri ini sempurna, tinggal bagaimana kita meleverage yang telah diberikan oleh Allah dalam tindakan-tindakan nyata, meskipun itu kecil, meskipun itu dalam tahapan-tahapan yang ya bisa dibilang baru awalan, baru permulaan. Jadi, mindset yang kedua, kita harus yakin bahwa kita ini sempurna, dan kalau kita sempurna, kita yakin kita bisa melakukan apa saja atas izinnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah produktif atas waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Atau kita masih menyia-nyiakannya? Jadi, bukan Allah tidak membekali kita dengan sesuatu yang kurang, tapi mungkin kita yang tidak memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita miliki. Kita mungkin masih kebanyakan scrolling, kita mungkin masih kebanyakan ngobrol, kita mungkin masih kebanyakan berkumpul tapi tanpa ada kegunaan. Jadi ingat ya, Allah nggak menciptakan segala sesuatu sia-sia termasuk diri kita, tapi kita yang mensia-siakan. Nah, saatnya kita rubah mindset kita, optimalkan waktu, optimalkan semua yang kita miliki, pemikiran kita, ilmu kita, fisik kita, untuk menjemput rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mindsetnya adalah kita fokus untuk ikhtiar. Kita tidak harus memikirkan hasil, karena hasil adalah hak prioritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukan memikirkan nanti hasilnya bagaimana, tapi tugas kita apakah kita telah menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Terutama dalam kita melakukan usaha, apakah kita sudah bikin planningnya, apakah kita sudah berpikir tentang model bisnisnya, apakah kita sudah mempersiapkan tim yang akan membantu kita ke depan, dan lain-lainnya. Allah telah berfirman, kawan-kawan semua, di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, begitu juga Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, sehingga kalian dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui. Di situ sudah jelas, perintahnya adalah kita bekerja, kita bergerak, kita terus melakukan ikhtiar, apapun itu. Jangan pernah kita menyia-nyiakan semua hal yang kita miliki, termasuk waktu ini tidak ada added value-nya. Kita bisa bersilaturahmi untuk mendapatkan insight ilmu, kita bisa ikut workshop untuk menambah skill yang kita perlukan untuk menjalankan usaha, kita bisa ambil mata kuliah, atau kita bisa belajar dari buku-buku, dari seminar-seminar, dari video-video yang ada berserakan banyak sekarang ini di media sosial, melalui channel YouTube, dan lain-lain, untuk menambah keilmuan yang kita perlukan dalam kita membangun usaha. Dan pastinya ini nanti akan gue bahas di video-video selanjutnya, tapi gue pengen banget nyaranin teman-teman semua untuk mempersiapkan fundamental mindset ini. Karena 3 fundamental mindset yang utama ini akan menentukan arah lo, apakah lo akan bertahan pada saat alih profesi, apakah lo siap. Kalau memang belum siap dengan segala sesuatunya, nggak ada salahnya juga lo tetap jadi profesi pekerja yang lo lakukan, dan itu juga menjadi ladang ibadah, ladang amal, nggak ada masalahnya juga. Nggak harus kok semua orang jadi pengusaha, nggak harus kok kita bangun bisnis, yang penting gimana kita bisa manfaatkan.
Dan kalau kita punya mindset bahwa usaha itu adalah bagian dari ibadah dan jihad, maka pekerjaan apapun yang akan kita lakukan, itu semuanya adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, di Quran Surat At-Taubah ayat 111 yang gue pahamin, Allah itu membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mereka ataupun harta mereka, dan Allah akan memberikan surga. Ya. Jadi ingat di sini, Allah sedang bertransaksi dengan kita. Allah telah membeli apa yang kita miliki, baik itu harta kita ataupun jiwa kita. Dan hadiahnya apa? Ya hadiahnya surga. Jadi kalau kita mau resign dan mau berbisnis, ini bukan cuma soal uang, bukan cuma soal fleksibilitas waktu, bukan cuma soal hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi juga kita tarik lagi lebih tinggi lagi, ini adalah tentang keberkahan dan bagaimana bisnis itu, usaha atau ikhtiar yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbanyak zakat, kita berbanyak infak, lalu kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, inilah menjadi energi yang tidak akan terputus. Kalau kita tujuannya hanya ingin membeli mobil Ferrari, misalnya kita ingin mendapatkan penghasilan sekian puluhan juta, pada saat itu tercapai, kita merasa akan hampa begitu saja. Jadi, tingkatkan impiannya, tingkatkan mindset kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru fundamental mindset. Ini baru tahap pertama yang kita perlukan untuk menjadi seorang pengusaha atau shifting kuadran dari awalnya profesional lalu menjadi pengusaha. Jadi jangan salah langkah, jangan salah ambil keputusan. Kalau lo belum menguasai mindset ini, lebih baik lo pikirkan ulang deh rencana lo untuk menjadi seorang pengusaha. Karena pengusaha itu nafasnya harus panjang, dia harus memiliki keyakinan yang kuat, dan tujuannya bukan hanya sekedar nominal angka saja, tapi bagaimana manfaat yang akan diberikan menjadi lebih luas lagi. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.